Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 20C, Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santa Citta, penyunting Handaka Wijananda, penata Intan Hita Dhiwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para bhikkhu di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Video part 20C melanjutkan pembacaan dari bab 20, akhir segalanya, 7 Desember 2005, sekaligus mengakhiri pembacaan buku Here and Now. Pada part terakhir ini juga akan dibacakan senarai istilah. Baiklah, kita lanjutkan bab 20, akhir segalanya. Tak kala Anda melihat hal-hal berhenti, Anda melihat lebih dalam dibanding itu. Anda melihat pemadaman hal-hal dan akhir fenomena adalah pengalaman yang terindah. Anda tidak bisa melaju lebih jauh atau lebih baik dibanding tiada. Kapanpun ada sesuatu yang tersisa, maka ada sesuatu lagi untuk dikerjakan. Sesuatu lagi untuk ditenangkan, sesuatu lagi untuk dibawa menuju penghentian sempurna dan pembebasan. Alasan orang-orang tidak sanggup melepas tubuh sama dengan alasan mengapa mereka tidak bisa melepas batin mereka. Itu karena belenggu, kelekatan. Mereka ingin menemukan beberapa sudut kecil sangsara untuk keberadaan, di mana mereka tetap bisa menembusi kecerahan, menikmatinya selamanya, dan kembali untuk mengajarkan orang lain mengenainya. Itu adalah pandangan salah. Ini nyaris sama seperti konsep Mahayana mengenai menjadi bodhisattva dan selalu mampu kembali lagi untuk menolong semua orang. Konsep ini benar-benar tidak selaras dengan gagasan inti Dhamma. Gagasan inti Dhamma adalah penghentian, nirodha, nibbana, akhir segala hal, mensamathakan segenap semesta, seluruh keberadaan dengan sempurna. Buddha menemukan kebenaran ini, dan beliau berkata bahwa sulit menemukan di antara makhluk-makhluk di dunia ini yang terperangkap dalam belenggu dan kelekatan yang mampu melihat ajaran mendalam ini. Kebenarannya adalah kadang kita tidak cukup berani. Kadang kita terlalu mempercayai orang lain, alih-alih menghentikan semua pandangan itu dan sekedar mempercayai yang ada dalam suta-suta. Berhentilah mengacaukannya. Masuklah dalam jhana. Jhana sejati, bukan yang palsu. Bahkan, dewasa ini ada banyak orang yang berkeliling mengajar dan mereka tahu bahwa jhana itu penting. Tapi karena mereka tidak memiliki pengalaman sendiri, mereka mengencerkan pentingnya keadaan jhana bagi batin. Keadaan yang lebih rendah dari pencapaian sempurna kini mulai disebut sebagai jhana. Namun, akhirnya argumen tentang pentingnya jhana sudah menang. Bahkan di Amerika Serikat, ketika berbincang dengan orang-orang seperti Jack Kornfield dan Joseph Goldstein, saya rasa mereka kini memahami bahwa Anda harus masuk dalam jhana agar dapat mengalami kemajuan dalam latihan wawasan.
Jadi saat saya bertemu mereka menguras informasi dari saya tentang jhana. Saya telah mengajar mengenai jhana selama bertahun-tahun. Menjaga standar yang konsisten untuk jhana. Tidak pernah berubah dalam mendeskripsikan mengenai mereka. Menjelaskan mereka berulang kali. Dan menempatkan mereka dalam konteks dhammanya. Saya telah menjelaskan untuk apa jhana dan mengapa jhana itu penting. Saya telah menjelaskan bagaimana mereka membawa akhir segala hal menuju samatha, sukacita, dan kedamaian. Anicca wata sangkhara, semua hal tidaklah tetap. Upada waya dhammina, bahkan cita pun akan berhenti. Tesang upasamo sukho, penenangan ini adalah kebahagiaan. Upasama sama dengan samatha. Penenangan semua hal ini, batin, tubuh, kesadaran, pencerapan, dan bentukan kehendak. Ketika segalanya berhenti, lenyap, samatha, nirodha, inilah kebahagiaan, sukacita. Alasan semua hal itu bisa berhenti karena tiada apapun yang dapat dipakai untuk memulai. Seperti yang Buddha sering katakan dalam sutta. Dapatkah Tathagata dianggap sebagai salah satu dari 5 kanda atau sebagai keseluruhan dari 5 kanda itu? Bisakah engkau melihat Tathagata terpisah dari 5 kanda? Buddha berkata, tidak. Engkau tidak bisa. Tathagata atau Buddha tidak terpisah dari 5 kanda. Tidak juga Buddha berada dalam 5 kanda. Anda tidak bisa melihatnya dimanapun. Itulah sebabnya Anda tidak bisa membicarakan tentang Tathagata setelah parinibbana. Siapapun yang mulai membicarakan tentang apapun yang ada atau muncul setelah parinibbana, itu berarti mereka tidak memahami maksudnya. Tak kala Anda mengembangkan meditasi mendalam, jhana, berulang kali, ketika Anda memandangnya dengan kebijaksanaan Anda sendiri, menantang setiap pandangan, setiap hal yang Anda dengar dari guru manapun, Anda hanya akan melihat kekosongan luar biasa dari badan dan batin serta segenap semesta. Anda melihat bahwa karenanya itu bisa berakhir, bisa usai. Anda melihat yang dilihat oleh para ilmuwan, kekosongan sempurna materi penyusun semesta, tata surya dan planet, serta wihara dan apapun lainnya. Anda bisa melihat semuanya itu kosong. Yang tersisa hanyalah kesadaran. Anda melihat dunia fisik ini sebagai kosong, dan Anda tahu bagaimana dunia itu muncul dari kekosongan. Dunia itu muncul karena suatu sebab, yang berarti suatu hari nanti, seluruh semesta ini akan lenyap dengan cara yang sama. Batin ini muncul dari suatu sebab, dan suatu hari nanti juga akan lenyap. Tapi berbeda dengan alam fisik, batin tidak akan muncul kembali. Kebanyakan batin butuh waktu yang lama untuk menembusi hal ini. Tapi begitu Anda melihat Dhamma dan menjadi arahat, maka Anda tahu mengapa batin ini akan lenyap setelah parinibbana. Dikatakan dalam Theragatha, batinmu pasti akan lenyap. Para bhawati, dalam kurung thak, 1144, akan menghilang. Widha misati, dalam kurung thak, 184. Saya suka menerjemahkannya sebagai akan hancur. Mengapa begitu? Karena sebabnya, yaitu nafsu untuk menjadi, telah hancur. Ketiga nafsu, kama tanha, wibawa tanha, dan bawa tanha, telah dihancurkan. Hasrat demi kesenangan indrawi yang menggerakkan para penghuni dunia, nafsu untuk menjadi yang menggerakkan para bhikkhu. Pada akhir semua nafsu,
termasuk nafsu untuk hancurnya hal-hal, sama saja dengan nafsu menjadi. Hasrat untuk menghancurkan berasal dari pikiran bahwa masih ada hal yang ingin Anda musnahkan. Tolong pahami perbedaan antara pemusnahan dengan penghentian. Ini adalah dua kata berbeda yang dipilih dengan hati-hati oleh Buddha. Pemusnahan berarti menghancurkan sesuatu yang sudah ada. Kata bahasa Palinya adalah ucceda. Ceda berarti menghancurkan, memotong sesuatu sampai berkeping-keping. Anda tidak bisa memotong hal yang tidak ada sejak awal. Anda tidak bisa menghancurkan yang tidak ada. Namun, kalau berkenaan dengan proses kosong ini, hasilnya berbeda. Kata untuk penghentian proses kosong, segenap semesta melenyap, adalah nirodha. Inilah yang Anda alami sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dalam Anguttara Nikaya, pengalaman itu disebutkan oleh kitab komentar disebut sebagai jana ke-9, sebagai sanya wedayita nirodha, penghentian segala yang dicerap dan dirasakan, yaitu penghentian batin yang disamakan oleh Buddha sebagai Nibbana di sini dan kini. Jadi inilah hal yang bisa Anda alami dalam kehidupan ini. Dan itu menantang semua teori Anda. Anda bisa melihat dan memahami yedhama hetu pabhawa tesang hetung tathagato aha. Apapun hal yang muncul dalam keberadaan, Buddha telah mengajarkan sebabnya. Dan tesang cayo nirodha ewang mahasamano. Buddha sudah mengajarkan penghentiannya. Anda memahami mengapa ajaran ini sudah cukup untuk membuat orang menjadi pemenang arus bagi orang secerdas Bante Sariputta. Dan Anda memahami mengapa kata-kata itu ditulis di begitu banyak plat batu dan tanah liat pada zaman awal ajaran Buddha yang sudah lama sekali berlalu. Jadi, kata-kata itu bukanlah sesuatu yang telah diubah oleh para biku yang menulis atau mengotak-atik sutta. Namun, suatu potongan dhamma paling awal yang ditulis di plat batu dan tanah yang masih kita miliki sampai sekarang. Itu mungkin adalah tulisan dhamma paling awal yang dapat kita pakai. Ajaran indah mengenai penghentian akhir segalanya. Jika Anda menginginkan sesuatu, jika Anda ingin menjadi Anda, mengapa Anda hanya mengalami duka? Ketika penghentian terjadi, segalanya berakhir. Berakhir sudah pembacaan bab 20, bab terakhir dari buku Here and Now. Saya lanjutkan membaca senarai istilah. Anagami, tidak kembali, seseorang yang telah meraih tingkat kecerahan ketiga. Anagarika, harfiah, tanpa rumah. Dalam wihara Theravada Barat, istilah ini dianggap berarti seseorang yang menjalani 8 sila dan yang sedang dalam pelatihan untuk menjadi seorang samanera atau bakal biku. Anapanasati, penyadaran napas atau meditasi pernapasan. 12 langkah pertama anapanasati. Langkah 1, mengalami pernapasan panjang. Langkah 2, mengalami pernapasan pendek. Langkah 3, mengalami keseluruhan napas. Langkah 4, menenangkan napas. Langkah 5, membangkitkan sukacita. Langkah 6, membangkitkan kebahagiaan. Langkah 7, mengalami napas sebagai objek batin. Langkah 8, memapankan sukacita dan kebahagiaan. Langkah 9, mengalami batin. Langkah 10, mengkilapkan nimitta. Langkah 11, menyinambungkan nimitta. Langkah 12, membebaskan batin. Anumodana, ucapan terima kasih atau rasa syukur. Ungkapan penghargaan. Arahat, yang telah menembusi kecerahan sempurna. Arya, suciwan,
orang yang telah meraih salah satu dari 4 tahapan kecerahan. Asawa, harfiah luapan keluar, yaitu aliran keluar batin, biasanya digolongkan sebagai 3 jenis. 1. Kama sawa, keterlibatan dengan nafsu indrawi. 2. Bawa sawa, keterlibatan dengan menjadi atau nafsu keberadaan. 3. Awija sawa, keterlibatan dengan kekeliru-tahuan. Terjemahan lain untuk asawa adalah noda batin, bocor, atau luka. Asubha, tidak indah, atau terkadang diterjemahkan sebagai kemuakan atau kejijikan. Persepsi ketakmurnian, kejijikan, dan kecacatan. Perenungan terhadap 32 bagian tubuh. Atta, jiwa, ego. Belenggu, ada 10. 1. Kepercayaan pada adanya diri atau kesosokan. 2. Keraguan. 3. Kepercayaan bahwa keselamatan dapat diraih dengan melaksanakan upacara dan ritual. 4. Nafsu indrawi. 5. Niat buruk. 6. Nafsu eksis secara bentuk. 7. Nafsu eksis secara nirbentuk. 8. Keangkuhan. 9. Kegalauan. 10. Kegelapan batin. Bhikkhu, biarawan Buddhis yang telah ditahbis penuh. Bhikkhuni, biarawati Buddhis yang telah ditahbis penuh. Bodhisattva, bakal Buddha. Dalam ceramah Pali atau Sutta, istilah ini disebut Bodhisatta dan merujuk ke masa bakal Buddha turun dari surga Tusita hingga kecerahannya. Istilah itu tidak digunakan oleh Buddha ketika beliau menerangkan tentang kehidupan lampau. Brahma Wihara 4. 1. Metta, cinta kasih. 2. Karuna, kewelasan. 3. Mudita, ikut bahagia. 4. Upekha, tenang, seimbang. Ciri keberadaan. 3. 1. Anicca, tak tetap. 2. Dukkha, tak memuaskan. 3. Anatta, tiada diri. Dana, kedermawanan, juga digunakan untuk menerangkan derma makanan dan keperluan lainnya yang diberikan kepada persamuan monastik. Dewa, harfiahnya yang bercahaya, yaitu dewa makhluk surgawi. Dhamma, ajaran Buddha, kebenaran, norma. Dhamma dengan D huruf kecil, hal-hal, fenomena, keadaan, faktor, objek batin. Dukkha, duka, derita, dan keadaan tidak memuaskan. Faktor pencerahan, ada 7. 1. Penyadaran. 2. Penyelidikan. 3. Daya. 4. Sukacita. 5. Ketenangan. 6. Keheningan. 7. Ketenang seimbangan. Hiri ottappa, rasa malu dan takut terhadap konsekuensi kama, dalam kurung, dalam hal perbuatan yang salah, dikenal sebagai 2 penjaga dunia. Iddhipada, ada 4, yaitu 1. Canda samadhi, pemusatan niat yang diikuti pengerahan kehendak. 2. Wirya samadhi, pemusatan daya, upaya. 3. Citta samadhi, pemusatan batin. 4. Wimangsa samadhi, pemusatan penyelidikan yang diikuti pengerahan kehendak. Indriya atau kemampuan batin, ada 5. Pengendalian atau kemampuan batin kita. 1. Saddha, keyakinan. 2. Wirya, daya. 3. Sati, penyadaran. 4. Samadhi, keheningan. 5. Panya, kebijaksanaan. Jalan Arya 8 faktor. 1. Pandangan benar. 2. Perniatan benar. 3. Perkataan benar. 4. Perbuatan benar. 5. Penghidupan benar. 6. Pengupayaan benar. 7. Penyadaran benar. 8. Pengheningan benar, yaitu jhana. Jhana, keadaan pelepasan meditatif yang mendalam. Kamma,
tindakan atau aktivitas yang diciptakan oleh niat. Kama, kesenangan, nafsu birahi, kenikmatan, objek kenikmatan indrawi. Kebenaran Arya 4, kebenaran tentang 1. Duka, 2. Sebab duka, 3. Akhir duka, 4. Jalan menuju akhir duka. Khandha atau gugus keberadaan, 5 gugus yang menurut Buddha menjadi landasan semua fenomena keberadaan fisik dan mental, dimodifikasi dari Buddhist Dictionary, yaitu 1. Tubuh, rupa, 2. Perasaan, wedana, 3. Pencerapan, sanya, 4. Bentukan pikiran, sangkhara, 5. Kesadaran, winyana. Kruba Ajan, guru meditasi dalam tradisi hutan Thai. Mara, harfiahnya berarti si pembunuh, sering disebut si jahat, adalah figur penggoda yang berusaha membuat makhluk-makhluk tetap terikat dalam lingkaran kelahiran ulang. Mullah Nasruddin adalah figur tersayang dalam berbagai kisah seantero Timur Tengah. Anak-anak di Afghanistan mendengarkan kisah tentang Mullah Nasruddin seperti halnya anak-anak Barat mendengarkan cerita rakyat tentang Mother Goose. Banyak dari kisahnya mengajarkan hikmah, sementara sebagian lainnya hanya lelucon. Musabab saling bergantung. Ketidaktahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya menimbulkan bentukan kamma. Bentukan kamma menimbulkan kesadaran. Kesadaran menimbulkan nama dan rupa. Nama dan rupa menimbulkan 6 landasan indera. Landasan indera menimbulkan kontak. Kontak menimbulkan perasaan. Perasaan menimbulkan nafsu. Nafsu menimbulkan kelekatan. Kelekatan menimbulkan keberadaan. Keberadaan menimbulkan kelahiran. Kelahiran menimbulkan kesakitan, ketuaan, dan kematian, yaitu duka. Nibbana, harfiahnya padam, seperti padamnya api. Tujuan tertinggi penganut ajaran Buddha adalah hancurnya ketamakan, kebencian, dan kekeliru tahuan, sehingga menembusi akhir segala derita. Nimitta, pertanda, ciri. Dalam konteks meditasi Buddhis, pertanda batin. Nirodha, penghentian. Seperti dalam dukkha nirodha, berhentinya duka. Kebenaran Arya ketiga. Pali, bahasa India kuno yang merupakan cikal bakal bahasa India. Memiliki kaitan erat dengan Sanskerta dan menjadi bahasa yang mencatat ajaran asli Buddha atau kanon Pali, yang pada mulanya dituturkan secara lisan, lalu dituliskan pada periode berikutnya. Patimokkha, kumpulan aturan biku yang termuat dalam Winaya. Patinissaga, membiarkan, melepas. Pengupayaan benar, ada 4, yaitu 1. Tidak membiarkan munculnya pikiran tidak piawai yang belum muncul. 2. Tidak membiarkan berlanjutnya pikiran tidak piawai yang terlanjur muncul. 3. Membangkitkan pikiran piawai yang belum muncul. 4. Mengembangkan pikiran piawai yang telah muncul. Perenungan seorang biku. Ada 10. 1. Aku telah memasuki kehidupan tanpa kepangkatan. 2. Kehidupanku bergantung pada kedermawanan orang lain. 3. Perilakuku harus berbeda dari perilaku perumah tangga. 4. Apakah aku menegur diriku sendiri mengenai moralitas? 5. Apakah rekanku yang bijak menegurku mengenai moralitas? 6. Aku harus menyepi dan memisahkan diri dari semua yang kusayangi. 7. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, pewaris perbuatanku sendiri. 8. Bagaimana caraku melewatkan siang dan malam? 9. Senangkah aku berada di pondok kosong? 10. Jika aku ditanyai oleh rekan-rekanku yang bijaksana saat menjelang kematian, akankah aku cemas? Piti sukha, sukacita dan kebahagiaan batin yang lahir dari pelepasan, faktor dari 2 jhana pertama. Putthu jhana,
orang awam, dalam arti belum menembusi 4 kebenaran Arya dan meraih salah satu dari 4 tahapan kecerahan. Lawan kata Arya. Rintangan batin 5. 1. Nafsu indrawi. 2. Niat buruk dan kemarahan. 3. Kemalasan dan kelembaman. 4. Kegelisahan dan penyesalan. 5. Keraguan. Rupa loka, harfiahnya berarti alam wujud indah. Membentuk alam-alam yang berkaitan dengan 4 jhana, salah satu dari 3 dunia atau tiloka. Sakadagami, yang sekali kembali atau tahapan kecerahan kedua. Samatha, penenangan, seringkali merujuk ke teknik meditasi yang hasil akhirnya adalah jhana. Samadhi, pengheningan atau perhatian sinambung pada satu hal. Sangsara, lingkaran kelahiran ulang, harfiah, pengelanaan. Sangha, komunitas siswa-siswi Buddha yang telah ditahbis, permata ketiga dari 3 perlindungan umat Buddha. Satipatthana, penempatan penyadaran, ada 4, tubuh, perasaan, batin, dan objek batin. Sila 5. Menjalani aturan moralitas untuk menahan diri dari 1. Membunuh makhluk hidup. 2. Mengambil yang tidak diberikan. 3. Berperilaku seksual salah. 4. Berkata dusta, menyakiti, omong kosong. 5. Mengasup zat yang menyebabkan kemabukan. Sotapanna, pemenang arus, tataran kecerahan pertama, yang terjamin menembusi kecerahan sempurna dalam waktu paling lama 7 masa kehidupan. Sutta, ceramah Buddha atau siswa Buddha, seperti yang tercatat dalam kanon Pali. Tathagata, yang telah menyeberang, yang cerah. Theragata, syair para biku senior. Tudong, mengembara. Biku tudong adalah biku yang mengembara. Unsur, ada 4 jenis. 1. Tanah, unsur padat. 2. Air, unsur cair. 3. Api, unsur energi kinetis, panas dan dingin. 5. Angin, unsur gerakan atau daya sokong. Wedana, kualitas tiap pengalaman kesadaran, baik itu melalui tampakan, suara, bebauan, cita rasa, sentuhan, atau pikiran. Bisa jadi menyenangkan, tidak menyenangkan, atau di antaranya. Kata dalam bahasa Inggris feeling tidak sepenuhnya tepat sebagai terjemahan. Wicara, salah satu faktor jhana pertama. Jika diungkapkan dengan kata-kata, itu adalah gerak batin melekati sukacita batin. Winaya, aturan disiplin monastik. Vipallasa, pemutarbalikan atau pembengkokan pencerapan, pikiran, dan pandangan. Menganggap yang tak kekal sebagai kekal, duka sebagai suka, tiada diri sebagai diri, dan tak indah atau asubha sebagai indah, distorsi kognitif. Vitaka, salah satu faktor jhana pertama. Jika diungkapkan dengan kata-kata, itu adalah gerak batin menuju sukacita batin atau piti suka. Demikianlah usai sudah seluruh isi dari buku Here and Now selesai dibacakan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun nama yang salah diucapkan dalam pembacaan buku ini. Semoga pembacaan dari buku ini membawa manfaat menuju bertambahnya kebijaksanaan Anda. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang